Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang ini masih memberikan kita untuk berintrospeksi, menyapa, bersilaturahmi antar pengurus se-Jawa Tengah. Mudah-mudahan hal ini menambah kekuatan dan semangat kita saling melihat ya, oh ya di sana aktif, ini kita harus begini, insya Allah saling menguatkan watawasau bil haq watawasau bis shobr untuk kebaikan umat, karena sampai kapanpun selama hayat di kandung badan maka kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar ini harus selalu kita lakukan ya. Kapan saatnya kita beramar ma'ruf, kapan harus nahi mungkarnya gitu kan, memang tidak satu waktu gitu. Tapi mungkin saatnya kita harus nahi mungkar dulu gitu, karena kelihatan nyata ya harus melakukan itu. Ibu-ibu sekalian, yang pertama bahwa namanya organisasi adalah panggilan jiwa, panggilan hati ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada teman-teman kita. Kita hanya bisa menghimbau bagaimana kita supaya bisa bersama-sama menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Nah ini yang pertama. Jadi kita memang ya mencontohkan dulu. Kalau saya prinsipnya ibda binafsi, kita lakukan dulu, kita berharap orang lain bisa ya mau mengikuti apa yang seperti yang kita lakukan. Karena di organisasi, mohon ngapunten ini Mbak Mariani, organisasi kita tidak bisa cuman ada job description terus orang kita berharap orang itu seperti di kantor ya. Kalau di kantor kan yang penting kita udah bikin jobnya, oh dia tugasnya ini masing-masing udah jalan. Itu pun kadang masih juga harus tetap ada suri tauladan juga gitu. Nah, kita apalagi di organisasi pasti itu yang harus kita lakukan pertama adalah kita ibda binafsik, kita mulai. Ya, pokoknya kita tugas kita ini kita jalan, kita ngajak, tapi ayo gitu. Bukan tuturi handayani, tapi engarso dulu gitu kita sebagai pemimpin ya. Kita harus memberi contoh dulu. Oh, kita juga nggak hitung-hitungan kok masalah waktu, tenaga dan lain-lain sesuai kemampuan kita gitu. Baru kita di sana insya Allah melihat, teman-teman pasti akan melihat. Oh iya ya, ternyata memang kita itu tidak harus cuman jadi ketua merintah-merintah, enggak. Tapi kita harus melakukan dulu. Nah, ketika kita sudah melakukan, sambil evaluasi, apa sih yang jadi problem teman-teman, misalnya teman-teman kita di pengurus itu. Oh, pertama masalah waktu gitu. Nah, mungkin ini kita harus rapat lagi masalah waktu gimana ya, kita semua sibuk. Pastilah ya, kita 24 jam itu kita sudah punya jadwal. Pagi sampai jam 8 kita masak segala macam. Terus yang kerja yang kerja formal dia harus sudah berangkat, yang ngajar dia sudah harus nyiapin kalau dia virtual dan lain sebagainya. Yang di rumah maka pagi itu dia harus siapin sebelum pada anggota keluarga berangkat, dia harus siapkan itu. Dengan segala keterbatasan kita, mau apakah yang penting ada di meja itu, mau cuman nasi goreng dengan kerupuk misalnya, tapi ada. Itu tugas kita ya, walaupun bukan kita yang melakukan, mungkin ada mbaknya atau asistennya, tapi itu ada tugas kita meminit supaya anggota keluarga berangkat paling tidak sudah ada makan gitu. Nah, itu pertama kita harus memberi suri teladan. Jadi engarso sung tulodo, jangan tuturi itu kalau sudah jalan semua ya, sudah on the track, kita sudah mencontohkan, sudah mengajak, sudah berjalan, baru tuh ada anggota kita punya ide apa ini, oh bagus, ya udah kita dorong.
gitu. Tapi kita dulu yang harus memulai memberikan contoh. Gitu. Yang kedua, bahwa kita adalah organisasi non-profit, ya, bukan lembaga yang bisa menghasilkan uang di sini. Tapi kita harus bagaimana memaksimalkan potensi kita, seluruh anggota, untuk bisa melakukan pekerjaan organisasi. Program-program kita kan banyak banget tuh ya, dari pendidikan, dakwah, kemudian kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Kita dengan segala keterbatasan kita, ketika ada saudara kita yang sakit, meninggal, dan lain sebagainya, kita harus di situ ada care kita di situ, empati kita diminta di situ. Nah ini juga kan, ini sebenarnya menurut saya kalau organisasi itu adalah latihan hidup yang sesungguhnya gitu. Kita punya miniatur kehidupan yang paling tidak kita mengatur anggota kita sendiri ya untuk melakukan yang seharusnya itu menjadi kewajiban semua masyarakat seluruhnya. Tapi ini kita anggota kita dulu yang kita perhatikan. Jadi lingkupnya masih lingkup kita. Harus membiayai organisasi kita, harus memberi contoh ya, harus melakukan apa yang kita bisa. Inilah tugas organisasi. Nah, kemudian setelah kita sudah saya sering menggambarkan tuh bagaimana sih proses terjalinnya ukhuwah Islamiyah dalam Islam. Terjalinnya ukhuwah Islamiyah itu tidak ujuk-ujuk saya ketemu gitu terus ujuk-ujuk tidak. Tapi contoh kecil kita di kepengurusan misalnya di PD. Kita sudah disusun kepengurusan, kemudian kita bertemu itu ta'aruf, kenal, kemudian sudah saling kenal, mengenal satu sama lain, hobinya, kesenangannya, yang tidak disukai, itu ya, sampai ke situ. Jadi kita harus proses ta'aruf itu tidak hanya sekedar tahu nama dan alamat rumah dan nomor telepon, itu pertama sekali gitu. Tetapi proses ta'aruf itu harus sampai dia tahu kesukaannya apa, yang tidak disukain apa, gitu. Kemudian kalau sudah proses ta'aruf sudah berjalan, sudah saling mengenal dengan baik, maka nanti akan muncul ta'awun. Oh, saya itu kalau sama Mbak Endang kok enak, nyaman, dekat dengan Mbak Endang. Maka saya akan bercerita banyak dengan Mbak Endang. Tentang kehidupan saya, cara kalau saya ada masalah saya enak ngobrolnya. Nah, ini nanti akan muncul ta'awun gitu. Antar kita sudah ada tolong menolong di situ. Ya, antar anggota itu diharapkan seperti itu gitu. Ta'awunnya. Kemudian setelah ta'awun ini, nah ada tawazun ya, saling memahami ini, saling apa ya, kesetaraan gitu, tidak ego ya, bisa mengendalikan kalau dia temannya pemarah, kita juga harus bisa mengimbangi gitu. Temannya yang terlalu lembut, kita juga harus bisa menjaga perasaannya. Nah ini harus ada keseimbangan, itu penting. Nah kita biasanya kalau sudah kita capek, kita merasa sudah kerja, itu enak banget itu dia jadi pengurus tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Semua saya, woro-woro saya, nganterin saya, nganter apa segala macam saya gitu. Dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini belum terjadi proses tawazun kalau masih seperti itu. Nah maka setelah tolong menolong tawazun maka akan sampai kita merasa terlindungi ya, sampai merasa kita terlindungi antara kita ini. Kita terjaga dari lisan kita, tangan kita. Jadi merasa nyaman. Kita ada di pengurus wilayah, ada di pengurus-pengurus daerah, itu kita merasa nyaman. Merasa nyaman antar satu sama lain. Kalau tidak ketemu rindu, kangen ya. Kok kangen ya sama Mbak Mariani gitu. Oh Buhan itu kemana aja ya, kok lama nggak dengar suara Mbak Han, kangen gitu. Nah ini sampai proses seperti itu kita sudah terjalin tuh Bu gitu. Nah itu takaful. Takaful itu kan kita terjamin ya, terjamin keselamatan kita ya. Mungkin kalau kita ngomong rahasia kita nggak bocor gitu. Kalau kita cerita tentang kondisi kita, dia memahami dan tidak sampai kemana-mana. Nah ini kita merasa terlindungi. Takaful di situ seperti itu. Jadi terjaminlah kita, persaudaraan kita itu seperti itu. Nah ini yang saya selalu ingatkan bahwa kepengurusan itu harus seperti itu. Terciptanya ukhuwah Islamiyah antar kita itu sampai kita merasa terlindungi dari segala macam yang kekhawatiran kita gitu. Kalau kita lagi mungkin butuh
pertolongan, mungkin butuh uang, mungkin butuh pendapat. Nah, ini ada yang kita bisa curhati. Nah, itu disitulah gunanya organisasi. Insya Allah kalau kita sudah merasa seperti itu, maka ibu-ibu yang sudah jauh ya, misalnya nggak pernah datang, kita silaturahmi. Kita datengin, kenapa sih Bu? Ada masalah apa? Terus seperti itu, jangan kita cuman WA berapa kali nggak datang, udah di delete nih namanya dari pengurus gitu ya. Insya Allah kita tidak seperti itu. Nah ini ibu-ibu sekalian itu yang kedua. Jadi memang kita harus ciptakan ukhuwah Islamiyah antar kita supaya kita ini kan nggak dapat gajian ya Bu ya, nggak dapat gajian, nggak dikasih duit, nggak dikasih honor, datang juga ongkos sendiri, ada keperluan apa, kadang malah ya bawa makanan sendiri. Nah itu justru kadang-kadang dirindukan oleh teman-teman gitu. Nah ini suasana ini harus kita ciptakan. Mungkin ketika kita ngumpulin urunan 10.000 orang akan berat. Tapi kita bilang besok kita mau rapat, ibu-ibu monggo yang ada di rumah boleh dibawa, mau pisang 2 potong, mau apa. Biasanya begitu tuh malah berlimpah ruah. Tetapi ketika kita minta 10.000, ayo urunan kayaknya memberatkan. Nah seperti itu kita kondusif ya. Bagaimana kondisi wilayah masing-masing, pengurus daerah masing-masing itu pasti berbeda. Gitu. Ini kayak Cilacap, daerah-daerah tuh sekarang kayaknya banyak lah potensi daerah yang bisa dikembangkan. Kemudian yang kita juga sering lupakan bahwa di organisasi itu buku panduan kita yang terpenting atau buku pinternya itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah ini monggo dibedah sekali-sekali, seminggu sekali gitu ya, pasal 1, pasal 2 pertemuan yang akan datang koordinasi daerah dengan wilayah pasal 3 dan 4 misalnya, terus seterusnya begitu. Atau dipilih pasal-pasal krusial misalnya gitu ya, yang sangat penting yang harus dipahami. Karena di beberapa daerah ini saya ya karena Zoom ya luput dari pantauan kita. Ini banyak yang ada yang terpilih, nggak banyak sih, ada 2. Ini PD 1, kasusnya wilayah 1. Itu kan kita di anggaran dasar kita itu harus ada independensi ya. Tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua apa tuh? Pasal berapa tuh Mbak Endang? Nah, ini kejadian di Sumatera Selatan itu dia anggota legislatif yang menjadi ketua PW gitu. Kemudian kemarin di Batam baru Musda itu juga anggota DPRD gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ini merasa kan sekarang eranya harus begitu, kita harus muncul di itu. Nah, kalau memang teman-teman merasa itu butuh gitu independensi itu kita perlu jabarkan ulang, maka kami juga mohon masukan gitu karena nanti akhir tahun kita akan muktamar. Kira-kira kalau kita merangkap jabatan atau kita boleh nih anggota DPR boleh jadi ketua, anggota DPRD boleh jadi ketua wilayah misalnya. Itu harus kita kaji plus minusnya. Plusnya mungkin dia punya nama sedang naik daun gitu ya. Tetapi kalau minusnya adalah khawatir nanti organisasi kita terseret-seret gitu. Untuk hal-hal yang negatif kita terseret-seret. Kalau misalnya mohon maaf dia korupsi misalnya. Wah, wanita Islam itu anggotanya korupsi gitu. Nah, yang gitu-gitu jadi harus kita. Jadi pemikiran para senior kita dulu itu menurut saya sudah bagus sekali ya. Bagaimana beliau menginterpretasikan independen itu seperti apa, harus seperti apa ketua umum. Seorang ketua umum itu harus independen dari semua unsur-unsur yang bakal merugikan organisasi. Karena efeknya itu akan sangat luas sekali. Nah ini, jadi memang ibu-ibu sekalian mungkin itu, jadi kita konsolidasi internal itu perlu sekali karena ini untuk saling menguatkan gitu. Kita kan hidup ini biasanya sawang sinawang, udah bagus, Cilacap bagus, Temanggung bagus gitu ya, Rembang gitu ya, Rembang ada nggak nih? Yang sudah BMT-nya gitu. Jawa Tengah itu dulu saya pernah ikut yang Muswil yang kapan ya? Itu kan banyak ya anggota BMT-nya banyak ini hidup gitu ya.
Yang itu saya suka ceritakan dengan wilayah-wilayah lain bahwa ini potensi kita untuk, ya kita ini kan mau merangin riba gitu, tapi kita nggak punya solusinya gitu. Nah, tapi kalau dengan BMT, koperasi syariahnya jalan, ini kita bisa menghindari riba itu. Tapi ya itu tadi memang banyak faktor yang mendukung itu. Nah, ibu-ibu sekalian, saya untuk Kebumen, tadi kebetulan saya dengar Kebumen, saya punya teman ya di Kebumen, insya Allah dia siap bantu gitu. Kalau kenal namanya Ibu siapa Bel? Bu Yuni ya, rumahnya di Kauman. Dia dulu lama di Cibinong. Nanti saya boleh minta nomornya Ibu PD Kebumen biar saya ketemukan, siapa tahu bisa bersinergi. Oh, Ya, iya. Bunda, nanti saya berikan. Mungkin itu ibu-ibu sekalian harapan kami PP, memang PP tanpa ada PD itu tidak akan berarti, dan dalam rangka Milad ini kita akan mensukseskan Bunda Wakaf, program Bunda Wakaf. Nah, ini Jawa Tengah ini menjadi kebanggaan kami untuk wakaf yang sudah berjalan dan sistemnya sudah jalan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus semua PD menular di semua PD, kalau menular penyakit ya, bisa memberi stimulan kepada PD-PD yang lain sampai ke bawah. Insya Allah kita bisa meraih manfaatnya. Nah, ini memang kita sedang mencari terobosan-terobosan terus, tetapi yang penting kita lakukan. Hanya mudah-mudahan walaupun saya tidak di ketua umum lagi besok, insya Allah saya akan tetap mengawal di wakaf ini gitu ya, karena saya pesannya para senior ya majelis pertimbangan itu ini harus tetap saya yang ikut mengawal sampai sukses lah, paling tidak sudah bisa ditinggalkan untuk wakaf. Mudah-mudahan mohon doanya kami diberi kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas keumatan yang sangat berat gitu. Saya kadang kalau merenung itu sedih juga gitu, pengen nangis juga, bukan pengen nangis, kadang nangis gitu. Ya Allah, apa tugas-tugas keumatan ini yang nanti akan saya ketika saya ditanya gitu, sudah maksimal apa gitu ya yang dilakukan gitu. Ini memang bukan tugas ringan. Mudah-mudahan nanti di akhir di muktamar saya bisa mempertanggungjawabkan semua program-program yang menjadi amanah muktamar 11 di Bandung. Dan dipilih kembali. Bahan, aduh jangan. Nanti insya Allah PP sedang menyiapkan beberapa figur yang nanti bisa kita pilih. Matur nuwun, ibu-ibu selamat berjuang, selalu kuat, semangat. Insya Allah jeripayah kita akan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Sebesar apapun, paling tidak kita lebih baik karena sudah melakukan ketimbang kita tidak melakukan apa-apa di tengah di tengah kondisi zaman yang luar biasa ini kita lagi dengan teman-teman ormas lain sedang menggarap tentang ini kan lagi RUU PKS sudah mulai digadang-gadang lagi, kayaknya tidak masuk prolegnas tapi akan disahkan gitu. Sekarang MUI pusat itu di koordinator perempuan PRK dan remaja di remaja dan perempuan itu sedang kampanye itu, dan dia kayaknya sudah disusupi oleh feminis. Nah, ini kita sedang menyiapkan flyer-flyer nanti untuk sekarang kan bukan nikah mudanya yang dilarang. Kan Ibu sudah lihat ya sekarang ada cegah pernikahan dini kalau nggak salah gitu ya flyernya itu. Bukan pernikahan dininya yang dilarang, tetapi sebab-sebab pernikahan dini itu yang kita larang. Kenapa orang pernikahan dini? Karena pergaulan bebas gitu. Orang sudah hamil duluan ya, terpaksa dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, ini yang harus kita cegah sebenarnya itu. Nah, kalau dengan adanya RUU PKS itu nanti undang-undang itu, maka akan banyak melegalkan ya pernikahan sejenis ya dan lain sebagainya, penyakit-penyakit itu akan masuk. Karena mereka yang membuat itu nggak paham sebenarnya, asal bikin gitu, judulnya bagus,
padahal isinya itu cuman copy paste dari Amerika yang diadopsi gitu. Yang itunya memang mereka melegalkan pernikahan sejenis dan lain sebagainya. Itu PR kita, salah satunya kita harus terus berjuang, ibu-ibu, kita harus terus kampanye ketahanan keluarga sampai ke masyarakat-masyarakat yang di bawah. Matur nuwun, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.